kita nggak soal bela membela, ini masalahnya kan udah bergulir begini hebat nih. Urusan yang sepele jadi akhirnya bicaranya rame kemana-mana, ya. Jadi stigma publik yang begitu kencang sehingga pada akhir gilirannya yang nggak tahu masalah seakan-akan lebih tahu daripada itu masalah, padahal malah bikin masalah. Makanya saya bilang, ketika urusan sepele sudah dipolitisasi, apakah orang politik itu punya etik? Ini kan pada so bicara etik, apakah mereka juga punya etik? Saya nggak membela, dan saya juga termasuk bagian korban dari apa yang dilakukan Gus Miftah, karena beliau adalah seorang dai, kita juga dai. Ketika menghadapi atmosfer di lapangannya seperti itu biasa. Bahkan saya jadi ustadz, jadi mubalik, dan Ustaz Harif Rahmat dari tahun 80-an. Baru tukang es, orang stres naik ke panggung. Orang stres naik ke panggung. Bahkan ada maling di Uber larinya ke panggung saya lagi ceramah. Lalu bagaimana posisi kita di situ? Disinilah likulli maqalin maqam. Di mana kita berbicara tuh ada posisinya, ada tempatnya memang. Mestinya Gus Miftah juga urut dada. Oh, saya sekarang ini udah menjadi pejabat publik. Nggak layak lagi kayak kemarin. Walaupun dia punya ciri khas yang seperti itu. Tolong ciri khasnya tensinya dikurangin dikit aja deh gitu. Ini efek dominonya loh kepada dai, kepada mubalik, kepada kiai, kepada ustadz. Sampai tadi dibilang Perdana Menteri Malaysia soto ikut-ikutan menilai. Aneh saya bilang. Urusan apa Malaysia aja ngurusin bolanya kagak bener. Saya juga nggak setuju kalau mereka ikut campur urusan dalam negeri kita apa-apaan. Kan begitu. Ini nanti ada orang DPR harus berbicara keras itu. Jangan kita merasa terhina sebab dai juga bagian daripada warga negara Indonesia. Nggak boleh kita diganggu kayak macam begini. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Kembali kepada kasus sisi yang kedua, sisi sosial. Memang tidak ada satu kepatutan. Ini yang harus dijaga. Dan ini pembelajaran buat kita semua. Ketika kita di atas, kita harus urut dada. Jangan merasa mentang-mentang. Ada satu kebiasaan yang terus terbawa, al-adatu muhkamah. Ketika kebiasaannya seperti itu, lupa siapa jati dirinya. Sehingga pada akhir gilirannya, ia ceplas-ceplos jalan terus. Ya, Ghazali juga begitu mereka, Ghazali ini sekarang udah jadi anggota dewan. Walaupun di kampung dia kiai, ya karena udah makomnya beda, ya tentu posisinya dia berbeda. Sama-sama beliau juga santri. Kayak Harif Rahmat juga sama. Ya. Karena beliau sekarang jadi umat, belum jadi menteri aja. Ya, kalau dia mau jadi menteri pasti rambutnya juga dicukur. Kan begitu. Ya apa pantas menteri umpamanya gondrong begini? Ya serem nanti rakyatnya ngelihat. Kan begitu. Nah inilah yang kita lihat. Makanya marilah hentikan polemik ini. Selesai sudah sampai di sini. Gus Miftahnya sudah minta mundur. Dan kemudian presiden menerima mundur dirinya. Dan dia sudah minta maaf. Kemudian orang yang merasa dirugikan sudah mendapat banyak keuntungan. Apa yang harus kita bicarakan lagi? Mari kita tatap ke depan yang masih banyak PR-PR kita tentang masalah kasus-kasus.